Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Communication Theory, kepada Ibu Dr. Nurmi Saleh MSI, dan kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya Lady Angelin selaku moderator yang akan memandu kegiatan presentasi pada hari ini. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Firna yang akan memaparkan definition, Charles yang akan memaparkan purpose, dan Yasin yang akan memaparkan hasil diskusi pada hari ini. Pada pemateri saya persilakan untuk membacakan materi masing-masing. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Firna Apriani selaku pembawa materi. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Pengertian komunikasi dapat dilihat dari etimologi atau bahasa dan terminologi atau istilah. Dari sudut etimologi, menurut Roudona dalam buku Ilmu Komunikasi dibagi menjadi beberapa kata, di antaranya communicare yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan, communist opinion yang berarti pendapat umum. Raymond S. Ross yang dikutip oleh Dedi Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, mengemukakan bahwa komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis yang berarti membuat sama. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah suatu penyampaian pesan yang bertujuan untuk membuat sama persepsi atau arti antara komunikator dan komunikan. Sedangkan secara terminologi ada banyak ahli yang mencoba mendefinisikan, diantaranya Hofland, Janis, dan Cayley. John B. Hoban mengasumsikan bahwa komunikasi itu harus berhasil. Komunikasi adalah pertukaran verbal, pikiran, atau gagasan. Definisi komunikasi dari John B. Hoban dalam Mulyana 2008 misalnya mengasumsikan bahwa komunikasi itu harus berhasil. Komunikasi adalah pertukaran verbal pikiran atau gagasan. Asumsi di balik definisi tersebut adalah bahwa suatu pikiran atau gagasan secara berhasil dipertukarkan. Terima kasih. Baik, saya Chelsea Aprilia Ashari akan menjelaskan tentang purpose atau tujuan dari komunikasi. Tujuan komunikasi adalah satu atau beberapa target dalam mengkomunikasikan data, pengetahuan atau wawasan, dan emosi. Adapun tujuan komunikasi yaitu jika individu untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, dan jika kelompok untuk meraih tingkat komunikasi yang lebih baik lagi antar kelompok yang lain, dan atau untuk klien. Tujuan komunikasi juga dapat membawa manfaat, salah satunya yaitu dalam bisnis, misalnya pada bidang pemasaran. Pada dasarnya, tujuan komunikasi untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain. Tujuan komunikasi ini tentunya sangat penting dalam proses sosialisasi antar manusia. Berikut beberapa tujuan dari komunikasi. Yang pertama, agar komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Tujuan komunikasi yang pertama ini untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Oleh karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utamanya sejelas mungkin dengan baik agar dapat dimengerti oleh komunikan. Yang kedua, agar dapat mengenal orang lain.
Dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengetahui dan saling memahami satu sama lain. Yang terakhir yaitu agar pendapat dapat diterima oleh orang lain. Komunikasi persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya agar ide dan gagasan tersebut dapat diterima dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Dan selanjutnya yang akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi pada hari ini rekan saya, yaitu Muhammad Yasin. Kepada rekan Yasin saya persilakan untuk membacakan hasil kesimpulan pada presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya pada video sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan atau dari seseorang ke orang yang lainnya. Adapun tujuan komunikasi adalah untuk memberi pengetahuan atau informasi kepada orang lain agar dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu. Tujuan komunikasi ini tentunya juga sangat penting dalam proses bersosialisasi antara manusia, agar komunikator dapat dipahami oleh komunikan. Acara presentasi pada hari ini telah selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan dalam kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sekian dan terima kasih.